Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat madrasah yang Pak Guru cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih dengan materi lanjutan kemarin, yaitu tata cara azan dan iqamah. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita baca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pada bab kemarin Pak Roni menerangkan pengertian azan yang secara istilah itu kata-kata seruan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Jadi selain sholat fardu tidak usah diawali dengan azan. Contohnya kayak sholat sunnah duha. Jadi azan itu memberitahukan awal waktu masuk sholat, ya. Sedangkan iqamah saat sudah akan dimulai sholatnya itu. Misalnya jamaah sudah berkumpul. Nah, jamaah sudah berkumpul, imamnya sudah datang, dan waktunya memang sudah segera dimulai iqamah. Sedangkan yang mengumandangkan azan disebut muadzin. Yang mengumandangkan azan itu namanya muadzin. Dalam kali ini, Pak Roni akan menerangkan syarat sah azan dan iqamah. Yang pertama, syarat sah azan dan iqamah adalah telah masuk waktu sholat. Jadi, kalau belum waktunya masuk sholat duhur misalnya, kita tidak boleh azan. Jadi semuanya itu harus benar-benar masuk waktu sholat fardu. Dan yang nomor dua, dengan berbahasa Arab, memakai bahasa Arab. Tidak boleh azan dengan bahasa Indonesia misalnya, azan dengan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Madura, dengan berbahasa Arab. Ketiga, azan dan iqamah dengan suara nyaring. Jadi anak-anak hebat madrasah ini tidak boleh azan dengan suara yang lirih atau suaranya pelan, harus nyaring, ya. Dan yang keempat, tertib dan muwalat di antara lafal azan dan iqamah. Muwalat itu apa, Pak Roni? Bersambung. Jadi di tengah-tengah azan tidak boleh ada kalimat-kalimat lain. Misalnya dari awal Allahu Akbar sampai La ilaha illallah, tidak boleh disambung dengan kalimat-kalimat yang lain. Atau misalnya berbicara atau menyanyi dengan selain lafal azan, itu tidak boleh. Yang kelima, azan harus dilakukan oleh satu orang saja. Dan yang terakhir, ini penting, yang terakhir, orang yang mengumandangkan azan adalah seorang laki-laki muslim yang berakal. Jadi anak-anak madrasah yang hebat-hebat ini, yang mengumandangkan azan itu adalah orang laki-laki, bukan perempuan. Itu tadi syarat sah azan dan iqamah. Selanjutnya, ketentuan bagi muadzin. Di awal tadi Pak Roni sudah mengatakan kalau muadzin itu orang yang mengumandangkan azan. Anak-anak hebat madrasah MI,
Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh muadzin antara lain: 1. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi seorang muadzin itu harus mempunyai wudhu atau suci dari hadas besar. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Ya, tuh harus menghadap ke arah kiblat. Dilakukan oleh orang yang baik akhlaknya dan merdu suaranya serta nyaring. Yang keempat, dilakukan di tempat yang tinggi kecuali jika menggunakan pengeras suara. Jadi anak-anak hebat Madrasah MI ini, khususnya anak-anak laki-laki, kalau azan harus menggunakan pengeras suara biar tahu, orang-orang biar tahu kalau ini masuknya waktu sholat, gitu ya. Adapun yang lain-lainnya dilakukan secara berdiri, itu yang nomor 5. Adik-adik anak hebat Madrasah MI tidak boleh azan dengan duduk kecuali ada udzur atau halangan. Azan dilakukan dengan secara berdiri. Nah, itulah tadi video pembelajaran materi fikih bab tata cara azan dan iqamah yang bagian kedua ini. Semoga pertemuan kali ini membawa barokah, bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Dari Pak Roni, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.